Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Evi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang shoulder impingement syndrome. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Saya sendiri, anak kandung Sri Nadeiswari, dan teman saya Andika Maharani, Farastika Rona Zahra, Nadia Sri Maulida, dan Salsabila Al-Qadir. Next. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang definisi shoulder impingement, penyebab, gejala, cara mendiagnosa, dan treatment shoulder impingement syndrome. Yang pertama yaitu definisi shoulder impingement syndrome. Shoulder impingement syndrome adalah penyebab nyeri bahu yang sangat umum, di mana tendon di dalam bahu bergesekan atau menangkap jaringan dan tulang di dekatnya saat mengangkat lengan. Selanjutnya yang kedua itu ada penyebab. Next. Apa sih penyebab shoulder impingement syndrome? Jadi penyebabnya itu menyempitnya celah subakromion sehingga menyebabkan inflamasi struktur setempat seperti bursa subakromion, tendon bicep, dan kelompok otot rotator cuff. Atau yang paling sering itu yang terkena tendon supraspinatus. Pada umumnya, keluhan nyeri bahu dipicu karena adanya aktivitas berulang menggunakan sendi bahu yang dikaitkan dengan pekerjaan rutin maupun aktivitas olahraga. Gerakan-gerakan berulang dan berlebihan seperti gerakan overhead dari bahu akan menyebabkan terjadinya cedera ringan dan peradangan. Risiko ini tinggi pada atlet yang berulang kali melakukan gerakan overhead atau gerakan tangan di atas kepala dalam aktivitas olahraga, seperti pemain baseball, tenis, dayung, angkat, besi, merupakan olahraga dengan yang berisiko tinggi terkena shoulder impingement syndrome. Demikian pula dengan pelukis dan tukang kayu. Next. Jadi di gambar ini dijelasin kalau pada orang normal itu untuk menggerakkan tangan ke atas akan ada celah di antara akromion dan tendon otot rotator cuff. Tapi pada penderita shoulder impingement itu jarak di antara akromion dan tendon otot rotator cuff itu menyempit, sehingga akromion bergesekan dengan tendon otot rotator cuff dan bursa yang subakromial. Hal ini dapat menyebabkan inflamasi dan nyeri. Nah, selanjutnya itu ada gejala. Nah, gejalanya itu yang pertama itu nyeri. Jadi nyerinya itu awalnya tuh rasanya ringan dan cuma timbul pas lagi aktivitas aja, terutama pada saat gerakan-gerakan yang mengangkat lengan. Tapi secara perlahan nyeri itu nanti bakalan dirasakan pas lagi istirahat juga. Nyerinya itu dapat menjalar dari bagian depan bahu ke sisi lengan. Yang kedua, gejalanya itu otot kehilangan kekuatan dan kemampuan gerak, terutama pada gerakan-gerakan yang menempatkan lengan di belakang punggung. Jadi semakin lama, semua gerakan itu semakin terbatas dan terasa menyakitkan. Nah ini tuh, jadi nyeri saat lengan diangkat dan adanya kelemahan otot bahu. Jadi penyebabnya itu karena adanya ketidakseimbangan atau kelemahan pada otot supraspinatus. Jadi otot supraspinatusnya itu kejepit di antara shoulder blade sama head of the upper arm bone. Selanjutnya, cara mendiagnosa shoulder impingement. Diagnosis itu ditegakkan berdasarkan riwayat keluhan nyeri dan riwayat aktivitas fisik yang dijalani penderita sebelumnya. Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik untuk memastikan diagnosis. Penderita akan diminta melakukan beberapa gerakan untuk melihat kisaran gerak sendi yang memicu timbulnya nyeri. Itu akan diperiksa melalui physical test, yaitu Meerschain test dan Hawkins test. Selanjutnya, dilakukan juga imaging test untuk memastikan diagnosa, yaitu dengan X-ray dan MRI. Untuk physical test, di Meerschain test, pasien akan diposisikan dalam posisi rileks, berdiri, atau bisa juga duduk dengan lengan di sampingnya. Dokter akan menggerakkan lengan bahu yang terkena shoulder impingement full rom ke atas kepala seperti ini. Hal itu akan memunculkan nyeri dengan maksimum passive shoulder elevation dan internal rotation saat skapulanya distabilisasi. Tes bernilai positif jika nyeri ada di atas atau di depan bahu. Selanjutnya, Hawkins test. Pasien akan duduk atau berdiri dalam posisi rileks. Dokter akan menaikkan lengan setinggi bahu
dan aduksi lengan ke arah tubuh. Kemudian dokter akan memutar bahu secara internal dengan menggerakkan lengan dengan kuat ke bawah. Tesnya akan bernilai positif bila terjadi nyeri. Selanjutnya dilakukan imaging test. Dengan X-ray sebenarnya tidak dapat digunakan untuk diagnosis pasti karena tidak memperlihatkan jaringan lunak. Namun dapat digunakan untuk mengidentifikasi bone spur atau kelainan tulang lainnya yang dapat menyebabkan shoulder impingement. Dapat dilihat pada gambar di yang sebelah kiri itu yang normal, dan sedangkan yang sebelah kanan itu yang dilingkarin itu menunjukkan adanya bone spur yang besar yang mengakibatkan shoulder impingement. Selanjutnya bisa dilakukan MRI, itu akan menunjukkan tampilan rinci jaringan lunak di sekitar bahu. MRI juga dapat menunjukkan peradangan atau robeknya rotator cuff dan bursa. Selanjutnya ada treatment pada okupasi terapi. Terdapat 4 fase treatment yang dilakukan oleh okupasi terapi, yaitu yang pertama itu ada fase edukasi dan latihan passive room. Hal pertama yang kita lakukan sebagai terapis adalah mengenali pasien, mulai dari riwayat, pengobatan, jalannya pengobatan, kemudian mengidentifikasi tujuan dan minat yang ingin dicapai oleh klien, dan membangun hubungan antara terapis dan klien. Selanjutnya, edukasi pasien untuk menggunakan slingwear dan beritahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, ada latihan passive room pada shoulder, wrist, and hand. Nah, untuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu, diantaranya, jaga bahu untuk tetap bersih dan kering, kemudian jangan gunakan upper extremity untuk menopang berat badan, jangan menggunakan tangan untuk mengangkat benda, dan jangan lakukan peregangan berlebih atau gerakan tiba-tiba. Kemudian untuk latihan passive room-nya sendiri, terapis akan membantu klien untuk melakukan beberapa gerakan. Nah, gerakannya ini diantaranya ada shoulder flexion, kemudian external and internal rotation. Kemudian dilanjut dengan neuroterapi dan isometric exercise. Pada isometric exercise, klien akan diberikan sebuah beban. Kemudian latihan ini melibatkan kontraksi otot, tetapi tidak melibatkan gerakan sendi-sendi. Next. Nah, yang kedua itu ada fase stabilisasi dinamik. Nah, selain itu juga ada active room dengan bantuan sampai active room tanpa bantuan. Nah, latihannya itu ada berupa latihan stabilisasi dinamik pada shoulder flexion dan internal-external rotation. Jadi, seperti pada gambar 1, terapis akan membantu klien untuk mengangkat tangannya dalam posisi fleksi. Ketika sudah posisi fleksi, terapis akan melepasnya perlahan dan klien diminta untuk mempertahankan posisi stabilisasinya selama beberapa detik. Yang kemudian ada overhead pullays. Nah, ini menggunakan tali yang digantung di atas. Dengan gerakan ini dengan menggunakan 2 tangan dan bersifat passive room only. Jadi, pada tangan yang terkena shoulder impingement hanya menggenggam tali tersebut. Sedangkan yang menggerakkan ke atas dan ke bawah adalah tangan yang normal. Hal ini berfungsi untuk membantu tangan yang terkena itu membantu melatihnya untuk berkontraksi. Kemudian yang ketiga ada immediate isotonic elbow flexion dan extension. Nah, pada minggu kelima, pasien sudah diperbolehkan untuk melepas slingwear dan setelah dilepas, dapat melakukan latihan peregangan dengan active room yang dimulai dengan bantuan sampai tanpa bantuan. Next. Nah, pada minggu kelima setelah dilepas slingwear, akan dilakukan active room motion dengan bantuan, yaitu dengan media handuk dan gerakan pada meja. Gerakannya itu ada shoulder extension, external rotation stretch, shoulder flexion, internal dan external rotation. Selanjutnya, setelah active room dengan bantuan, dilanjutkan pada minggu ke-6 dengan active room tanpa bantuan. Gerakannya diantaranya ada prone rowing, prone horizontal abduction, external rotation, dan internal rotation, dan ada latihan isometric ball exercise. Pada isometric ball exercise ini, klien diminta untuk menggenggam bola dan menekan-nekan bola tersebut. Nah, untuk fase ketiga, itu ada active room dengan tambahan beban. Pada fase ketiga ini sebenarnya latihannya gerakan-gerakan sama dengan fase kedua, tetapi active room-nya sudah tanpa bantuan dan ditambah dengan beban. Seperti scapular stabilization. Scapular stabilization ini hampir sama dengan isometric ball exercise, tetapi ditambah dengan gerakan mendorong bola ke atas dan ke bawah, kemudian memutar-mutar bola.
Terus ada gerakan dynamic stabilization drills, ada prone rowing, external rotation sidling, serratus anterior punch, external internal rotation, shoulder flexion with weighted dowel, elbow flexion, dan extension. Nah, pada fase ketiga ini, jika dokter mengizinkan, klien diperbolehkan untuk memulai ADL dengan gerakan bahu. Next. Nah, fase yang keempat itu merupakan fase terakhir dengan penguatan lanjutan. Pada umumnya, pada fase keempat ini, klien sudah mampu melakukan ADL-nya dengan baik. Nah, fase ini biasanya dimulai pada minggu ke-15 sampai ke-22. Fungsinya itu untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsional upper extremity tanpa hambatan. Kemudian latihannya itu bisa berupa gerakan regangan dan kekuatan penuh seperti gambar pada kiri, atau latihan olahraga sesuai dengan minat pasien, seperti golf, tenis, berenang, dan lain-lain. Nah, gerakannya itu ada resistance shoulder internal external rotation, resistance shoulder extension, resistance shoulder flexion, resistance shoulder flexion with weighted dowel. Nah, jadi ini bisa menggunakan kain yang elastis, kemudian diganjal di pintu, dan klien diminta untuk latihan menariknya atau menggunakan weighted dowel dengan posisi berdiri. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton, dan semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.